Tes. Bisa, Mas Riki? Mas Riki? Udah, streamingnya udah? Udah mulai? Oke ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore menjelang berbuka puasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kita pada sore kali ini. Moga-moga nanti kita bisa sambil lanjutkan ya berbuka puasa bersama seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi diskusi ini bertajuk proyeksi keterwakilan perempuan di DPR hasil pemilu 2024. Yang mana diskusi ini sebetulnya ingin mengulas ya bagaimana proyeksi keterwakilan perempuan pasca pemilu 2024 kemarin. Tentu kita lihat ada banyak sekali ya problem di dalam proses pemilu 2024 kemarin, termasuk juga persoalan terkait dengan keterwakilan perempuan. Tentu kita paling ingat mungkin PKPU 10 2023 ya, yang kemarin mungkin sama-sama kita advokasikan yang justru mendegradasi semangat 30% keterwakilan perempuan yang menjadi amanat di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana juga sudah diputuskan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tetapi KPU kemudian tetap mengabaikan putusan tersebut. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana perjuangan gitu ya, perjuangan dari para politisi perempuan seperti itu, dan juga apa saja challenge yang kemudian mereka hadapi, terutama upaya dari keterwakilan perempuan itu sendiri gitu ya. Nah, sebelum nanti kita akan bersama-sama diskusi gitu ya. Nanti akan ada satu paparan hasil riset ya Mas Heroik ya terlebih dahulu, yang kemudian ingin memperlihatkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana proyeksi keterwakilan perempuan terutama di tingkat DPR RI seperti itu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan para narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Koirunisa Nur Agustiati yang merupakan Direktur Eksekutif Perludem. Selamat sore Mbak Ninis. Kemudian nanti juga akan dipaparkan hasil riset dari tim Perludem oleh Mas Heroik Pratama yang merupakan Senior Program Officer Perludem. Selamat sore Mas Heroik. Dan nanti ya, selamat sore Mas Heroik, dan juga akan ditanggapi Bapak Ibu sekalian oleh yang pertama ada Mbak Kurnia Hastuti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, betul ya Mbak ya. Dan kemudian juga akan ditanggapi nanti oleh Mbak Mike Ferawati yang merupakan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, dan juga akan ditanggapi oleh Mbak Julia Nofrita dari The Habibie Center. Tentu dengan banyak experience dan kemudian juga expertise masing-masing seperti itu. Nah, mungkin di awal saya ingin mempersilahkan Mbak Ninis terlebih dahulu untuk mungkin sedikit memberikan pengantar terutama terkait bagaimana pandangan Perludem seperti itu terhadap upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan terutama pasca pemilu 2024. Pada Mbak Ninis saya persilakan. Ya, makasih Mas Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir di diskusi sore hari ini. Nah, jadi hari ini ya seperti yang kita tahu bahwa pada tanggal 20 Maret yang lalu KPU sudah menetapkan hasil pemilu. Baik itu pemilu presiden, pilpres, dan juga pileg ya, pemilu anggota legislatif. Nah, di situ sebetulnya kita sudah bisa melihat perolehan suara partai politik termasuk juga calegnya. Nah, tapi memang KPU belum menetapkan calon terpilih karena masih prosesnya kan sebetulnya masih berlangsung ya. KPU sudah menetapkan perolehan suaranya, tapi memang kalau penetapan calon terpilih ini menunggu proses di Mahkamah Konstitusi juga. Seperti yang kita tahu sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang sedang berjalan adalah perselisihan hasil pemilu untuk pilpres, nanti dilanjutkan perselisihan hasil pemilu untuk pileg, dan tentu akan ada kemungkinan bahwa hasil persidangan di MK ini bisa saja nantinya mempengaruhi gitu ya, makanya kemudian penetapan perolehan calon terpilihnya belum dilakukan gitu ya, karena masih menunggu proses di Mahkamah Konstitusi. Nah, namun demikian kami di Perludem
ini sebetulnya mencoba memproyeksikan sebetulnya, karena dari data yang dirilis KPU melalui surat ketetapannya KPU itu kita sudah bisa menghitung sebetulnya berapa banyak kursi yang sudah diperoleh oleh partai politik, partai mana saja yang lolos ambang batas parlemen, termasuk juga menghitung keterwakilan perempuannya. Nah, kita ketika awal-awal tahapan pemilu yang lalu ya, khususnya pada masa pencalonan, itu kan ini mendapatkan banyak sorotan gitu ya terkait dengan keterwakilan perempuan, karena tadi yang seperti Mas Kavi sampaikan ada PKPU yang justru mundur gitu ya, yang memberikan mungkin bisa dikatakan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan 30% perempuan di setiap daerah pemilihan. Bahkan dari dari proses advokasi yang lalu kan sebetulnya banyak upaya yang sudah dilakukan, sudah ke bawah. Sudah ke Bawaslu, oke. Sudah ke Bawaslu, sudah ke DKPP juga, tapi kan kemudian tidak tidak menghasilkan. Ya sebenarnya kalau dari putusannya Bawaslu dan DKPP ya bahkan Mahkamah Agung ya sepakat dengan apa yang diadvokasi gitu ya, bahwa harus ada perbaikan tapi tidak dilakukan, dan itu ternyata berdampak pada pencalonan perempuannya pada pemilu 14 Februari yang lalu. Kalau kita lihat dari daftar calon tetap itu hanya ada satu partai politik yang di seluruh dapilnya mencapai 30%, tapi yang lainnya itu tidak. Nah, dari perjalanan itu kemudian masuk ke tahapan kampanye gitu ya. Pada saat tahapan kampanye, Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, BRIN, termasuk juga Habibie Center juga melakukan serangkaian aktivitas, misalnya dengan mengajak teman-teman perempuan caleg untuk semacam ada pelatihan gitu ya, apa saja yang baiknya dilakukan, karena biasanya perempuan-perempuan politisi ini ketika berkampanye itu mungkin dikatakan sporadis gitu ya, tidak ada strategi khususnya seperti apa, kadang bahkan tidak jarang dilepas oleh partai politiknya, tidak didampingi, tidak bahkan pendampingan hukum kalau ada masalah hukum itu dilepas begitu saja. Nah, aktivitas-aktivitas itu sudah dilakukan, dan hari ini kita coba melihat sebetulnya bagaimana potret keterpilihannya. Kalau di 2019 yang lalu keterpilihan perempuan itu yang terpilih ya itu 20,5%. Memang kemudian dalam perjalanannya bertambah anggota DPR yang perempuan karena ada PAW dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari angka keterpilihannya 20,5%. Nah, yang 2024 ini yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Heroik akan seperti apa. 2024 sebetulnya kalau dari sisi DPR, kursi DPR itu ada penambahan kursi, 580 kursi. Nah, tapi pertanyaannya apakah bertambahnya kursi DPR itu berdampak pada bertambahnya perempuan yang duduk di DPR juga gitu ya. Jadi apakah penambahan kursinya tuh jadi punyanya perempuan gitu, atau sebetulnya ya enggak juga gitu ya, enggak memberikan dampak kepada perempuan. Nah, bicara soal keterpilihan perempuan di parlemen tentu banyak faktornya gitu ya. Tadi faktor pencalonan di sisi yang lain, belum lagi soal realita yang mereka hadapi di lapangan gitu ya. Kalau dengar cerita perempuan-perempuan politisi memang pertarungannya sangat berat, pertarungannya sangat sengit gitu ya. Harus menggelontorkan biaya yang sangat besar untuk berkampanye. Terkadang kita tahu persaingannya bukan hanya antar partai tapi juga di internal partai. Bahkan untuk bisa mengawal suara saja bagi perempuan tentu tidak mudah gitu ya. Kita tahu proses penghitungan kan manual dan berjenjang gitu ya, prosesnya panjang. Bagi perempuan-perempuan mungkin tidak mudah untuk punya sumber daya mengawal, menyediakan saksi di semua tahapan tadi, di kecamatan, kabupaten kota, provinsi gitu ya. Itu menyulitkan untuk bisa mengawal, sehingga terkadang ketika misalnya suaranya dalam tanda petik ya dicurangi atau digeser-geser, ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Mau melapor ke internal partainya mungkin juga ya tadi ya dilepas begitu saja. Belum lagi saya kalau boleh nyambung sedikit ya ke permasalahan Sirekap gitu ya. Kemarin kan Sirekap sempat rame. Tiba-tiba kan kemarin mungkin banyak yang fokusnya di Pilpres gitu ya, Sirekapnya Pilpres. Tapi ternyata Sirekapnya Pileg pun juga bermasalah gitu ya. Banyak caleg yang ngelihat, oh suara saya nambah 10.000 gitu loh, euforia. Ternyata pas dibandingkan dengan hasil resminya, ternyata suaranya nggak sebesar itu.
kemudian mungkin dia jadi stres gitu ya, itu realitas-realitas di lapangan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan politisi. Nah, nanti Mas Heroik akan memaparkan hasilnya seperti apa, apakah ada penambahan, apakah nomor urut masih berpengaruh gitu ya. Di pemilu-pemilu sebelumnya ternyata nomor urut itu sangat menentukan keterpilihan gitu ya, walaupun kita proporsional terbuka tapi nomor urut ternyata juga menentukan, nanti datanya akan disampaikan oleh Mas Heroik. Dan tentu tidak kalah penting adalah setelah kita tahu berapa jumlah perempuan-perempuan yang duduk di DPR ini, bagaimana kemudian strategi selanjutnya untuk memperkuat gerakan-gerakan perempuan. Tentu kita nggak berhenti pada angka saja, angkanya berapa persen gitu ya. Kalau sudah ada angkanya, lalu apa nih yang bisa disinergikan bersama dengan perempuan-perempuan politisi yang nantinya akan duduk di parlemen, karena saya meyakini bahwa yang namanya politik kehadiran perempuan di parlemen itu juga ada harapan, ada transformasi politik ya, menghadirkan ya ruang-ruang demokrasi kita lebih inklusif, lebih demokratis, dan juga bisa lebih merangkul banyak pihak. Mungkin itu dari saya, Mas Kavi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas pandangannya tadi, ada atas ulasannya ya. Tadi tentu yang paling krusial pada saat ketika kita punya problem di PKPU 10 2023 ya Mbak ya. Selain juga kemudian ada tantangan lainnya yang memang bukan tantangan teknis, tapi tantangan yang memang terjadi di lapangan, seperti itu yang tadi juga diulas banyak oleh Mbak Ninis. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin mempersilahkan juga kepada Mas Heroik untuk kemudian memaparkan mungkin bagaimana proyeksinya kira-kira Mas di keterwakilan perempuan pasca pemilu 2024 ini. Pada Mas Heroik dipersilakan. Baik, Mas Kavi, saya izin berdiri mungkin ya, karena saya mau menunjukkan datanya. Selamat sore teman-teman semua, baik yang hadir langsung ataupun yang online melihat dari YouTube-nya Perludem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menyampaikan beberapa aspek yang tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Mbak Ninis. Jadi sejak proses rekapitulasi berjenjang dan sudah sampai dengan pleno di level provinsi oleh KPU RI, KPU kan sudah langsung mempublikasikan Form D hasil rekap perdapil di provinsi untuk DPR RI ya. Nah, jadi kami mulai langsung mengkonversi suara ke kursi berdasarkan hasil data pleno tersebut untuk memproyeksikan besaran perolehan kursi yang didapatkan oleh partai, termasuk untuk melihat berapa angka keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, saya di sini saja biar bisa kelihatan. Nah, jadi latar belakangnya tadi sempat disinggung bahwa ada PKPU 10 tahun 2023 yang sebetulnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung mengenai mekanisme pembulatan ke bawah. Kalau kita lihat dari hasil judicial review tersebut dan dari naskah permohonan yang sebetulnya kami mohonkan juga oleh teman-teman masyarakat sipil, itu berdampak terhadap daerah-daerah pemilihan beralokasi kursi 4, 7, 8, dan 11. Karena kalau kita lihat dari pembulatannya, dilakukan pembulatan ke bawah, misalnya contoh 4 dikalikan 30% menghasilkan 1,2. Kalau di sebelumnya di pemilu 2019 dan di pemilu 2014, di dapil dengan alokasi kursi 4, maka partai politik harus paling tidak minimal mencalonkan 2 orang calon perempuan seperti itu. Tetapi karena pemberlakuan pembulatan ke bawah, maka hanya 1 perempuan. Tetapi kemudian ketentuan ini dibatalkan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, agenda reformasi salah satunya adalah untuk meningkatkan equality dalam konteks politik, di mana perempuan bisa memiliki akses. Ketentuan dalam konteks pencalonan ini menjadi sangat penting. Dengan harapan kemudian ketika semakin banyak calon anggota legislatif perempuan yang didaftarkan oleh partai politik, ruang political opportunity structure-nya atau peluang politiknya itu semakin tinggi bagi perempuan untuk terpilih dan duduk seperti itu. Nah, dari latar belakang inilah kemudian menjadi penting kita untuk lihat bagaimana sih hasil sementara gitu ya, proyeksi sementara dari hasil pemilu 2024 yang 20 Maret lalu sudah diplenokan oleh KPU, angka keterwakilan perempuannya seperti apa. Nah, maka dari itu kami mencoba mengkonversi dengan metode Saintelagu yang itu diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan membagi perolehan suara dari masing-masing partai ke angka-angka ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.
Adapun basis data perolehan suaranya dengan form D hasil di level provinsi, dan kami cross check kembali dari keputusan KPU nomor 360 di 2024 yang 20 Maret lalu sudah disahkan gitu ya, dari yang berisikan perolehan suara dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihannya. Nah, lalu kemudian setelah kita konversi suara menjadi kursi, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang 7, dalam penentuan calon terpilihnya adalah berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing caleg gitu ya. Jika misalnya partai B dapat 3 kursi, maka kemudian kursi pertama, kedua, dan ketiga itu jatuh kepada suara terbanyak pertama, suara terbanyak kedua, dan suara terbanyak ketiga. Nah, itu metode yang kemudian kami hitung untuk menentukan dan kami cek dari masing-masing calon terpilih ini gendernya gitu ya, laki-laki dan perempuannya, karena itu dipublikasikan juga dalam daftar calon tetap. Nah, namun demikian Bapak Ibu, perlu kami disclaimer terlebih dahulu bahwa data ini adalah data proyeksi gitu ya. Karena apa? KPU belum melakukan penetapan penetapan calon terpilihnya gitu ya, berdasarkan anggota legislatif yang terpilihnya. Karena apa? Karena masih proses tahapan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan kalau kita lihat nanti pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, biasanya ada pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang yang itu bisa merubah konfigurasi suara dan bisa jadi merubah peta calon keterpilihannya. Nah, jadi ini penting bagi kami untuk mendisklaimer terlebih dahulu gitu ya, bahwa data ini adalah data proyeksi yang tentu nanti mungkin bisa kita sandingkan ketika nanti KPU sudah menetapkan calon terpilihnya dan pasca persisian hasil di Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, mari kita lihat hasilnya, next. Nah, ini adalah perolehan suara yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua, begitu ya. Pemenang pemilunya masih PDI Perjuangan di posisi pertama, posisi kedua ada Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, sampai dengan PAN. Kalau kita mengikuti angka parliamentary threshold 4%, berarti hanya kemungkinan 8 partai politik yang akan duduk di DPR gitu ya. Maka P3 kemudian akan tereliminasi karena tidak melampaui angka 4%. Nah, next. Nah, ini adalah hasil proyeksi kami mengenai angka keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat total keseluruhan perempuan berdasarkan proyeksi kami menggunakan konversi suara ke kursi tadi dari data hasil keputusan KPU mengenai perolehan suara masing-masing partai di level DPR RI, ada kurang lebih 128 perempuan yang terpilih di pemilu 2024 di pemilu DPR ya, atau setara dengan 22,1%. Nah, angka ini tentunya masih di bawah angka critical mass 30%. Kalau kita lihat kan ada kesepakatan universal di United Nations bahwa perempuan dapat memiliki makna yang berarti dalam konteks representasi ketika dia mampu mencapai angka minimal 30% duduk di kursi legislatif gitu ya. Artinya masih ada kurang lebih 7,9% untuk kita mencapai angka minimal keterwakilan perempuan di DPR 30% gitu ya. Yang kedua laki-laki ada 452 laki-laki, masih didominasi DPR nanti masih didominasi oleh laki-laki dengan kurang lebih 77,9%. Nah, kalau kita lihat dari perolehan kursi proyeksi dari masing-masing partai berdasarkan gender Bapak Ibu sekalian, PDI Perjuangan masih menempatkan anggota legislatif perempuan tertinggi gitu ya. Dari segi jumlah, ada 27 perempuan yang terpilih dari total 110 kursi DPR yang didapatkan oleh PDI Perjuangan gitu ya. Sedangkan laki-lakinya ada 83. Nah, posisi kedua diduduki oleh Nasdem. Nah, Nasdem ada kurang lebih 21 perempuan yang diproyeksikan akan menduduki kursi legislatif dari partai politik Nasdem. Nah, kalau kita persentasekan, Nasdem ini adalah salah satu partai yang kemudian, satu-satunya partai yang kemudian mencapai angka minimal 30% perempuan dari total keterpilihan kursinya gitu ya. Meskipun kalau disandingkan dari segi jumlah, PDI Perjuangan masih tetap tinggi di angka 27, sedangkan Nasdem di angka 21, tapi kalau dipersentasekan, kurang lebih Nasdem ada 30,4% dari total 69 kursi DPR yang diperoleh oleh Nasdem gitu ya. Nah, selebihnya bisa kita lihat di urutan ketiga ada Golkar dengan jumlah proyeksi perempuan terpilihnya di level DPR RI ada 20 orang atau setara dengan 19,6% gitu ya. Posisi ketiga dari segi jumlah diduduki oleh Partai Gerindra yang hari ini masuk ke dalam 3 besar gitu ya, dalam mendapatkan kursi 19 kursi atau setara dengan 22,1%. Nah, posisi keempat
kelima diduduki oleh partai PKB dengan jumlah kursi perempuannya ada 14 kursi atau setara dengan 20,6%. Lalu posisi berikutnya ada PKS, PAN, dan Demokrat yang jumlahnya masing-masing adalah 9 kursi yang kami proyeksikan mereka akan dapat 9 kursi DPR legislatif perempuannya. Seperti itu. Nah dari sini rekan-rekan bisa kita lihat memang yang terendah itu perempuan berada di angka 9 kursi gitu ya, yang diduduki oleh PKB, PKS, dan juga diduduki oleh PKS, PAN, dan juga Demokrat seperti itu. Nah sedangkan 3 tertingginya ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, dan juga ada Golkar seperti itu. Nah ini adalah hasil data proyeksinya. Nah lantas bagaimana kalau kemudian kita sandingkan dengan 4 pemilu terakhir? Nah ini datanya, next. Nah kalau kita sandingkan dengan 4 pemilu terakhir, 5 pemilu terakhir dari pemilu 99 sampai dengan pemilu 2019, memang terjadi tren peningkatan gitu ya. Meskipun tren peningkatannya tidak cukup signifikan. Nah kalau kita lihat di 2019 lalu angka keterpilihan perempuan, nah ini perlu di disclaimer dahulu bahwa angka keterpilihan ini adalah berdasarkan hasil pemilu. Kami tidak memasukkan angka berdasarkan pergantian antar waktu gitu ya. Kalau dari pergantian antar waktu kan jumlahnya itu 120 sekian kalau saya tidak salah di DPR hari ini gitu ya. Nah tetapi kalau berdasarkan hasil pemilu 2019, anggota DPR legislatif perempuan yang terpilih dari total 575 kursi adalah 118 kursi gitu ya. Nah jika kita lihat memang dari 99 sampai 2024 yang tadi disampaikan oleh Mbak Ninis bahwa ada peningkatan jumlah kursi DPR. Di 99 dari 500, kemudian di 2024 550, di 2009 menjadi 560, 2014 560 juga pemilu 2009 575 dan yang terakhir di 2024 580. Nah, kalau kita lihat memang trennya sedikit sekali gitu ya. Kalau dibandingkan dengan 2019 hanya kurang lebih 1, sekian persen angka kenaikan anggota legislatif perempuan di level DPR gitu ya. Dari 118 menjadi 128 begitu ya. Bahkan kalau kita lihat trennya dari 2009 ke 2014 justru turun. Di 2009 itu angka keterpilihan perempuan di 18%, ada 101 perempuan, tetapi kemudian kalau kita lihat di 2014 turun menjadi 17,3% atau ada 97 perempuan anggota DPR yang terpilih. Nah, jadi kita lihat ini adalah bentuk trennya rekan-rekan semua. Jadi kenaikannya itu hanya sebatas tidak sampai 2% dari 2019 menuju 2024 gitu ya. Ini berdasarkan proyeksi kami ada 128 kursi DPR perempuan yang akan diisi seperti itu. Next. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan kalau kita lihat dalam sistem pemilu proporsional, khususnya di proporsional daftar terbuka, nomor urut itu kan tidak berarti ya. Dalam hal ini berapapun perolehan ketika partai politik misalnya mendapatkan 3 kursi dan nanti yang suara terbanyaknya ternyata ditempati nomor urut 9, 8 ataupun 10, nah maka itu tidak berarti nomor urut tersebut. Yang terpenting adalah suara terbanyak begitu ya dalam proses penetapan calon terpilih dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Nah tetapi ada realitas terbalik. Kalau kita lihat dari nanti kita bisa lihat data sandingannya ketika proporsional terbuka ditetapkan di 2009, ternyata angka keterpilihan anggota legislatif kita, anggota DPR, itu mayoritas diisi dan didominasi caleg-caleg yang mendapatkan nomor urut 1 gitu ya, nomor urut tertinggi. Ini adalah data keseluruhan, belum kita pilah secara gender gitu ya. Kalau kita lihat ada kurang lebih 60% yang kami proyeksikan anggota DPR yang terpilih nanti dari total 580 kursi, mereka adalah yang mendapatkan nomor urut 1 gitu ya. Nah nomor urut 2 ada 19,3% atau jumlahnya 112 anggota DPR. Kalau tadi di nomor urut 1 ada 371. Dan kalau kita lihat setelah angka-angka berikutnya itu semakin sedikit rekan-rekan semua di bawah angka 5% seperti itu. Nah persoalannya adalah kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang pemilu kita belum sepenuhnya menggunakan adopsi zipper sistem murni gitu ya. Kalau zipper sistem murni ketika nomor 1 perempuan maka nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan lagi gitu ya. Atau sebaliknya ketika nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan maka nomor 3 laki-laki. Artinya daftarnya selang-seling berdasarkan gender. Nah tetapi di undang-undang pemilu kita disebutkan paling tidak di antara 3 calon terdapat 1 orang perempuan. Berapapun nomor urutnya itu gitu ya. Nah, ada tren dari 3 pemilu terakhir, mayoritas perempuan ditempatkan di nomor urut 3 gitu ya.
di nomor urut 3. Karena apa? Karena ini hanya sebatas untuk pemenuhan syarat administratif gitu ya. Nah, sehingga dari data awal ini saja kita bisa lihat salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka keterwakilan perempuan dan tren peningkatan keterwakilan perempuan masih tidak sampai lebih dari 5%, masih di bawah 2% gitu ya. Karena penempatan nomor urut perempuan di dalam daftar calon masih mayoritas didominasi di nomor urut 3. Nah, jika kita lihat berbasiskan gender, next. Nah, ini kalau kita sandingkan, sebelum kita lihat berbasiskan gender, kalau kita sandingkan dari 3 pemilu terakhir, bisa kita lihat mayoritas anggota DPR yang terpilih 60% ke atas, mereka adalah mendapatkan nomor urut 1 gitu ya. Nah, ini kita sandingkan dari pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan proyeksi pemilu 2024 ini. Jadi rata-rata di angka 60% anggota legislatif yang terpilih adalah ditempatkan di nomor urut 1. Baru setelah itu disusul di atas 16% di nomor urut 2. Dan selebihnya rata-rata di bawah 5% di nomor urut 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini next kita lihat basis gendernya. Nah, kalau kita lihat basis gender, proyeksi kami untuk anggota DPR perempuan yang terpilih memang masih ditempatkan di nomor urut 1 gitu ya. Ada 73 perempuan dari total 8 partai politik peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold yang kami proyeksikan mereka akan duduk di kursi legislatif dan mendapatkan nomor urut 1 ketika dalam proses pencalegannya, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan laki-laki yang didominasi, kalau dari DCT laki-laki didominasi di nomor urut 1 ada 298. Dan seterusnya di nomor urut 2 ada 26 perempuan, nomor urut 3 ada 18 perempuan, dan seterusnya berada di bawah angka 5. Seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan ini angkanya sangat rendah sekali gitu ya, kalau kita sandingkan dengan laki-laki. Next, berbasiskan nomor urut. Nah, kalau kemudian kita identifikasi lebih jauh, basis per partai politik, bagaimana masing-masing partai politik dari ke-8 partai politik yang lolos 4% parliamentary threshold gitu ya. Kita coba petakan berbasiskan gender dan nomor urutnya. Di data ini kita bisa lihat. Pertama misalnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan total 110 kursi DPR yang kami proyeksikan yang akan mereka dapat. Mereka perempuan yang terpilihnya ada 12 di nomor urut 1 gitu ya. Dan jika kita lihat di nomor urut 3 ada 9. Nah, ini salah satu faktor yang membuktikan tadi bahwa di dalam DCT mayoritas perempuan itu ditempatkan nomor urut 3 dan kalau kita lihat trennya memang rata-rata di nomor urut 3 perempuan cukup besar gitu ya. Nah, ini PDI Perjuangan. Golkar kalau kita lihat masih juga didominasi di nomor urut 1. Ada 10 perempuan yang kami proyeksikan anggota DPR RI perempuan yang akan ditempati oleh Golkar di nomor urut yang mendapatkan nomor urut 1 dengan 10 kursi. Nah, selebihnya ada di nomor urut 2, 3, 4, dan juga di nomor urut 6, seperti itu. Nah, Gerindra, mereka kami proyeksikan ada perempuan dengan yang dalam DCT mendapatkan nomor urut 1, sejumlah 12 kursi yang akan diduduki Gerindra di DPR, gitu ya. Dari nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 ada 5, nomor urut 3 ada 2. Nah, Nasdem, dan kalau kita lihat juga PKB, lalu juga PKS, dan juga PAN dan Demokrat, mayoritas keterpilihan perempuannya memang didominasi di nomor urut 1, seperti itu. Nah, sedangkan di nomor urut 2 ada tetapi tidak cukup signifikan, misalnya contoh PKB gitu ya. PKB kan salah satu partai dengan hari ini diproyeksikan di 2024 jumlah perolehan suaranya meningkat dan jumlah perolehan kursinya meningkat gitu ya. Di PKB ada 10 perempuan yang nomor urut 1 yang proyeksikan akan mendapatkan kursi. Nah, di nomor urut 2 itu hanya 2 dan nomor urut 3 hanya 2 juga, seperti itu. Di Nasdem misalnya ada nomor urut 2 dan 6 dan seterusnya. Nah, ini basis pemetaan berdasarkan nomor urut masing-masing keterpilihan anggota legislatif perempuan di 8 partai politik yang coba kita petakan berbasiskan pada nomor urut dan juga gender. Next. Nah, yang berikutnya rekan-rekan yang menariknya adalah dari setiap pemilu terakhir itu selalu ada daerah pemilihan yang tidak ada representasi perempuannya atau tidak ada perempuan yang terpilih. Nah, di 2024 ini kami proyeksikan ada kurang lebih 16 daerah pemilihan dari total 84 daerah pemilihan yang sama sekali tidak ada perempuannya. Ada Aceh 1, Aceh 2, Jambi, Kepulauan Riau, Jateng 1, Jateng 10,
Jatim 2, Jatim 4, Jatim 5, Kalbar 2, Kalsel 1, Gorontalo, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, ini kurang lebih ada 16 daerah pemilihan yang kami proyeksikan berdasarkan hasil konversi perolehan suara nasional dari masing-masing partai politik. Itu kurang lebih ada 16 dapil yang nanti tidak ada representasi politik perempuannya. Seperti itu. Next. Nah, menariknya rekan-rekan, kalau kita lihat, kami coba petakan basis keterpilihan perempuan range-nya dari 10 sampai dengan 28%. Nah, ada kurang lebih 42 dapil yang kemudian diisi oleh perempuannya mulai dari persentasenya 10% sampai dengan 28%. Nah, yang terendah 10% itu di angka kursinya 1 gitu ya. Kalau kita sandingkan dengan basis dapilnya, contoh misalnya Sumatera Utara 1. Sumatera Utara 1 alokasi kursinya itu ada 10 dan perempuan yang terpilih hanya 1 seperti itu. Di Sumatera 2 juga hanya 1, Sumatera 3 juga hanya 1. Nah, artinya hanya ada kurang lebih 10%. Nah, yang tertinggi dalam konteks ini dengan 28% itu ada di NTT 2 ya, karena basis kursinya semakin rendah. Dalam hal ini dia 7 kursi kalau NTT 2. Dan kalau disandingkan dengan keterpilihan proyeksi perempuannya ada 2 perempuan. Jadi kurang lebih ada 28,6% seperti itu. Nah, selebihnya rekan-rekan bisa kita lihat rata-rata kalau dari range 10 sampai dengan 28%, keterpilihan perempuan di angka 1 sampai dengan 2 kursi di setiap dapilnya dari 42 daerah pemilihan ini. Nah, next. Nah, yang menarik kalau kita lihat juga, kita petakan range-nya 30 sampai dengan 50%. Nah, 30 sampai 50% ada kurang lebih 20 dapil yang kemudian angka keterwakilan perempuannya lebih minimalnya 30% dan ada kurang lebih sampai dengan 50%. Misalnya yang terendah ada di Lampung 1. Lampung 1 itu jumlah alokasi kursi DPR-nya itu adalah 10. Ada 7 laki-laki yang terpilih seperti itu ya. Perempuannya ada 3 atau setara dengan 30% seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga rekan-rekan semua. Yang tertinggi itu salah satunya 50% itu di Jatim 9. Karena Jatim 9 alokasi kursinya itu 6 untuk DPR RI. Ada 3 laki-laki yang terpilih dan juga ada 3 perempuan yang terpilih. Artinya 50% kursinya didominasi oleh laki-laki, sisanya 50% juga diisi oleh perempuan. Nah, ini adalah persebaran berbasiskan dapil rekan-rekan semua seperti itu. Nah, next. Nah, kita coba petakan juga. Ternyata dari range 50% sampai dengan 100%, di atas 50%, ada 6 dapil yang jumlahnya mayoritas diisi oleh perempuan. Pertama adalah Jabar 1. Jabar 1 ini kota Bandung ya. Kota Bandung ada banyak di sana. Ada istrinya Ridwan Kamil. Ada Nurul Arifin. Dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat Jabar 1 ada 7 kursi DPR yang tersedia. Laki-lakinya hanya 3. Sedangkan perempuannya itu ada 4 atau setara dengan 57,1%. Nah, Jatim 1 jumlah alokasi kursinya 10. Laki-lakinya yang terpilih hanya 4, perempuannya ada 6. Nah, Sulawesi Utara dari 6 kursi hanya 2 laki-laki yang terpilih, sisanya ada perempuan yaitu 4 seperti itu. Dan Maluku Utara dari 3 kursi hanya 1 laki-laki yang terpilih, 2 perempuan yang mendominasi. Maluku juga ada dari 4 alokasi kursi di Maluku, hanya 1 laki-laki yang terpilih dan ada 3 perempuan. Dan yang menarik adalah Bengkulu. Nah, Bengkulu kita lihat memang di pemilu sebelumnya juga Bengkulu itu angka persentase keterwakilan perempuannya tinggi bagus. Kalau saya tidak salah ada 3 kursi ya Mbak Mike ya di Bengkulu waktu itu ya, di pemilu 2019 ya. Nah, sekarang Bengkulu itu 4 kursi yang tersedia mayoritas diisi oleh perempuan. Tidak ada satupun laki-laki yang terpilih. Artinya 100% 4 kursi yang tersedia di Bengkulu itu diisi oleh perempuan. Seperti itu. Ini ada kurang lebih 6 dapil yang rata-rata keterpilihannya lebih dari 50% sampai dengan 100%. Next. Nah, ini rekan-rekan kalau kita petakan dengan perolehan suara tertinggi di masing-masing partai politik, di 8 partai politik gitu ya. Yang pertama misalnya kalau dari keseluruhan partai yang tertinggi itu ada diduduki oleh Demokrat, oleh caleg incumbent, Hillary Brigita Lasut dengan perolehan suara sampai dengan 310.780 gitu ya. Yang kedua ada Puan Maharani
dengan perolehan suara sampai dengan 279.000 dari Jateng 5. Lalu kemudian ada Jabar 1, ada Bu Atalia tadi, meskipun dia nomor urut 4 ya, ternyata dia dapat perolehan yang signifikan. Nah, mungkin ini karena popularitas dari beliau juga begitu ya, dengan perolehan suara sampai dengan 234.000. Ada juga di Sumsel 2 diisi oleh Nasdem, ada Irma Suryani. Dia mencapai perolehan suara 180.000. Lalu juga di PKB di NTB 1 ada Mahdalena 173.000. Jateng 8 diisi oleh Gerindra, ada Haji Novita Wijianti dengan perolehan suara sampai dengan 163.920. Di Maluku diisi oleh PAN, Widya Pratiwi 163.315. Yang terakhir ada Jabar 1, PKS, caleg incumbent juga, Lydia Hanifah dengan perolehan sampai dengan 131.000. Nah, ini adalah perolehan suara tertinggi dari masing-masing partai di 8 partai, dan kalau kita sandingkan perolehan suaranya sangat signifikan sekali ternyata anggota-anggota legislatif perempuan dari 10 orang ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya nanti kita akan rilis data berikutnya karena kita akan coba sandingkan, karena Perludem sebelumnya itu kan men-JR ketentuan parliamentary threshold 4% dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa di pemilu 2029 nanti DPR harus merubah ketentuan PT, bukan menghilangkan gitu ya. Kami di dalam naskah permohonan 116 itu mengusulkan angkanya 1% berdasarkan metodologi hitung ambang batas efektif. Nah, kalau kita lihat ini sebagai teaser karena nanti kita akan coba rilis berkara dari data-data ini gitu ya. Nah, sebagai teaser Ibu Bapak sekalian, di Aceh 1 sebetulnya kalau P3 lolos, nah itu ada perempuan yang terpilih. Nah, perolehan suaranya itu di Aceh 1 P3 itu ada Bu Iliza. Dia adalah mantan wali kota Banda Aceh ya, seperti itu. Perolehan suaranya lebih dari 100.000. Nah, tapi karena P3 tidak lolos PT 4%, maka 100.000 suara perempuan itu hilang begitu saja. Nah, ini adalah salah satu bentuk dampak dari PT yang kemudian juga merugikan perempuan. Nah, nanti datanya kita akan rilis secara gradual dari perbandingan PT 4% dan PT 1% seperti itu. Nah, next. Nah, terakhir, kesimpulan kami pertama, Bapak Ibu sekalian, andai saja kemudian KPU bisa memastikan setiap dapil itu terpenuhi 30%, dugaan kami gitu ya, proyeksi peningkatan angka keterwakilan perempuan itu bisa lebih dari 1,6% gitu ya. Kalau kemudian KPU bisa memastikan setiap dapil dan partai politik juga memenuhi minimal 30% daftar calonnya adalah perempuan. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung, kalau kita lihat ada studi yang dilakukan oleh Netgrid beberapa waktu lalu, ternyata hanya ada satu partai politik yang kemudian di 84 daerah pemilihan mampu memenuhi angka 30% gitu ya. Selebihnya justru ada yang di bawah. Nah, dari sini kita lihat bahwa hasil pemilu 2024 diproyeksikan meningkatkan angka keterwakilan perempuan, namun hanya sebatas 1,6% gitu ya. Atau setara dari 118 menjadi 128, hanya ada selisih 10 kursi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan kami, hasil pemilu 2024 diproyeksikan calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 masih mendominasi keterpilihan dengan besaran keterpilihan sebanyak 60%. Nah, yang kedua, terdapat 16 daerah pemilihan dari total 8 daerah pemilihan DPR yang sama sekali tidak ada caleg perempuan yang terpilih atau 0%. Kesimpulan kami yang keempat, terdapat 20 daerah pemilihan dari 84 daerah pemilihan di pemilu DPR yang besaran angka keterpilihan perempuannya sampai di range 30 sampai dengan 50%, dan ada sebanyak 5 daerah pemilihan yang kemudian angkanya itu di atas 50% gitu ya. Dan ada 1 daerah pemilihan yaitu Bengkulu yang kemudian keseluruhan kursinya diisi oleh perempuan. Dan terakhir, dari data ini sebetulnya menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan, keterpilihan anggota legislatif meskipun menggunakan proporsional daftar terbuka, nomor urut 1 itu masih signifikan. Untuk itu kami masih tetap berada pada pendirian dari hasil kajian Perludem dan juga teman-teman KPI, karena sudah sejak lama ya Mbak kita berkoalisi dan mengusulkan kepada DPR bahwa penting untuk menempatkan zipper sistem murni di pemilu 2029 mendatang, dengan adanya agenda afirmasi berupa 30% daerah pemilihan itu diisi oleh perempuan di nomor urut 1. Seperti itu. Karena
membuktikan sejak proporsional terbuka 2009 sampai dengan 2024 ini mayoritas anggota legislatif yang terpilih adalah di nomor urut 1, sedangkan perempuan berada di nomor urut 3 mayoritasnya. Seperti itu. Mungkin itu Mas Kavi yang bisa saya sampaikan. Semoga data ini bisa menjadi satu proyeksi bagi kita sekaligus evaluasi. Karena saya kira pasca 2024 ini menjadi satu agenda penting untuk kemudian kita melakukan electoral reform ke depan ya Mbak. Salah satunya adalah mengenai kebijakan afirmasi kuota pencalonan perempuan 30%. Itu Mas Kavi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Erik, terima kasih banyak. Mungkin boleh aplausnya. Luar biasa. Datanya komplit banget ya. Mulai dari dapil yang hanya sekian persen sampai yang mayoritas gitu ya, itu kemudian ditampilkan semua. Dan ini saya kira bisa jadi jadi satu gambaran ya bagaimana peta persebaran keterwakilan perempuan gitu ya, terutama di dapil-dapil tertentu yang mungkin bahkan banyak yang tadi 0% ya Mas Oik ya. Ada 16 dapil ya. Ada 16 dapil yang 0% keterwakilan perempuannya kayak gitu. Nah, itu tadi kan kita bicara ya bahwa ada persoalan soal PKPU 10 tahun 2023 seperti itu yang kemudian cukup banyak berdampak gitu ya terhadap konteks keterwakilan perempuan, terutama jumlah calegnya seperti itu. Nah, mungkin ini saya ingin ke Mbak Nia. Saya ingin ke Mbak Nia terlebih dahulu terkait dengan keterwakilan perempuan ini, Mbak Nia. Karena kan kalau tadi kan kita banyak bicaranya soal PKPU ya gitu ya. Dan saya kira halangan atau obstacle yang kemudian dialami oleh perempuan politik ketika mau melakukan kerja-kerja politik seperti itu, kan halangannya kayaknya bukan hanya di sana gitu ya kira-kira. Nah, mungkin kira-kira Mbak Nia sekaligus menanggapi hasil penelitian ini, kira-kira apa nih Mbak Nia yang bisa kemudian disampaikan gitu ya terkait dengan challenge yang kemudian dihadapi oleh perempuan gitu di dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan itu. Silakan Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Mas Kavi atas waktunya. Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Mbak Ninis ya, Perludem, Mas Oi Perludem dan juga kawan-kawan Perludem atas rilis data meskipun masih sementara ya, tapi ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh berbagai macam kalangan gitu ya. Dari kita ya, jejaring perempuan juga sudah menunggu rilis dari Perludem ini meskipun masih sementara. Jadi sekali lagi selamat karena ini juga bagian dari konsistensi kita ya sebagai sesama bagian jejaring akademisi dan juga NGO untuk sama-sama mengawal mengenai persoalan keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Nah, dari beberapa data yang disampaikan tadi, saya memiliki impresi bahwa dalam kondisi pemilu Indonesia tahun 2024 yang mungkin secara struktural dan prosedural lebih menantang ya daripada pemilu 2019, karena mungkin kalau saya petakan secara prosedural kita semua tahu ada banyak tantangan dari segi penyelenggara pemilu, tadi disebutkan PKPU, dan itu juga jelas berdampak secara psikologis pada caleg perempuan dan juga pada para aktivis perempuan. Energinya yang seharusnya bisa dikondisikan untuk mendukung caleg perempuan menjadi terbagi-bagi gitu loh untuk mengadvokasi persoalan-persoalan hukum struktural itu yang pertama. Yang kedua dari segi prosedur juga kita tadi mendengar penjelasan Mbak Ninis dari Sirekap yang cukup memprihatinkan seperti itu, dan bagaimana suara-suara para caleg perempuan itu juga kemudian hilang dan seterusnya, dan karena mungkin keterbatasan finansial dan jejaring sehingga tidak mampu mengadvokasi dan seterusnya. Jadi dalam kondisi pemilu 2024 yang saya pikir lebih dalam tanda kutip menantang dalam arti peyoratif gitu ya, itu dengan angka 22,1% ya Mas, prediksi kita itu kok cukup mengejutkan dan menggembirakan gitu. Maksudnya kita kan mengira akan mengalami penurunan ya, setidaknya mungkin di bawah 20%. Tapi kalau memang prediksi ini benar,
berarti dalam kondisi yang sedemikian buruk kawan-kawan perempuan itu masih tetap bisa mengkonsolidasikan diri gitu ya. Jadi karena memang itu juga asa yang kita lakukan ya Mbak, dari berempat kan kita bersama-sama untuk berusaha mendorong supaya caleg perempuan itu tidak merasa sendiri pada pemilu 2024 dan barangkali pada titik-titik tertentu itu juga membantu secara psikologis. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa pada pemilu 2024 ini nampaknya memang selain tadi ada tantangan, tapi juga barangkali di tingkat grassroots, di tingkat bawah tetap ada gerakan-gerakan yang memang penting mendorong keterwakilan perempuan. Buktinya juga angkanya masih di angka 22, sekian %. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara akademik saya tergelitik itu dengan temuan proyeksi Perludem ya. Karena misalnya yang terpilih perempuan itu di nomor urut 1 dan 2 ya mayoritas. Dan kalau secara akademik memang dari hasil pemilu 2019, dari kajian akademik memang para perempuan caleg terpilih itu rata-rata di nomor urut 1 dan 2 gitu. Nah, jadi kalau mau dilihat tidak perlu capek-capek bikin paper nih kayaknya, karena sudah sama polanya seperti tahun 2019 nih, 2024 ini gitu ya. Nah, yang menarik adalah tadi saya ngobrol dengan Bu Mika, siapa sih caleg perempuan yang kemudian menang dan bisa duduk di nomor urut 1 dan 2? Itu juga penting sekali untuk dilihat gitu. Kalau dari hasil penelitian saya selama ini dan juga tim Gender dan Politik BRIN gitu, rata-rata yang bisa masuk di struktur nomor 1 atau 2 itu adalah caleg perempuan yang memiliki kekuatan atau beliau berada di struktur partai. Karena menentukan nomor urut itu tidak simpel gitu ya. Dari hasil pengalaman riset kami dengan caleg perempuan, apalagi di tingkat provinsi gitu, harus ada jejaring dalam tanda kutip back up dari DPD partai gitu untuk menentukan nomor urut 1 atau 2, dan harus punya rekam jejak yang cukup jelas pengabdiannya di partai itu gitu. Artinya bagi caleg perempuan yang tidak memiliki sumber daya cukup bagus di dalam struktur partai, dengan sendirinya barangkali dia tidak akan mungkin dapat nomor urut 1, 2 dan 3 ya gitu. 1, 2 lah ya gitu. Artinya peluang untuk menang atau terpilih dalam kompetisi bebas seperti ini masih tetap gitu ya, kalau kita masih menggunakan perspektif interseksionalitas masih tetap berbau kelas sosial ya. Jadi ada pemilihan kelas sosial, mungkin caleg perempuan yang memang memiliki sumber daya yang sangat bagus, secara struktur partai dia ada dalam struktur partai, sehingga bukan caleg perempuan yang biasa saja gitu loh. Nah, itu juga menjadi catatan kita ya, artinya kita kayak Bumi ke teman-teman ini kan dari jejaring perempuan ya, bagaimana kawan-kawan caleg perempuan yang berasal dari basis sosial yang kuat, women NGOs yang sudah lama memiliki rekam jejak investasi sosial, apakah mereka cukup punya koneksi jejaring ke elit partai itu untuk mendapatkan nomor urut 1 atau 2 gitu. Itu sulit sekali gitu kalau dari pengalaman yang kami lihat di lapangan gitu. Jadi ada keberlanjutan, tapi keberlanjutan pola itu juga masih menyisakan sebuah PR ya bagi kita semua, baik kalangan akademisi maupun aktivis perempuan gitu. Bu Mika nanti mungkin bisa mengadres. Nah, kemudian dari data yang disampaikan Perludem, saya juga ingin menantang nih Mas Oi dan kawan-kawan. Kan kalau dari pilah gender sudah ada nih. Saya kebetulan saat ini lagi concern ke soal yang kandidat gitu ya. Kandidat politisi muda gitu. Kebetulan kan memang di pemilu 2024 ini kan pemilu di mana sebagian besar votersnya kan anak muda ya, milenial dan Gen Z. Nah, bagaimana kalau misalnya barangkali Perludem bisa memetakan juga di antara perempuan yang terpilih itu dari segi umur itu seperti apa gitu loh. Karena dari segi tren ke depannya itu kan kita assuming bahwa ke depan yang akan menentukan jalannya politik itu adalah anak-anak muda, karena memang trennya udah terlihat seperti itu. Nah, ini penting juga karena dari hasil riset individu saya yang saya lakukan gitu ya di pemilu 2024 ini terhadap caleg muda, milenial maupun Gen Z itu, saya menemukan bahwa rata-rata ya anak-anak muda yang masuk
ke kompetisi elektoral, termasuk yang perempuan, khususnya perempuan muda itu justru dari hasil wawancara saya ya malah menghadapi banyak tantangan ya. Kalau kita mau pakai kata kekerasan terhadap perempuan dalam politik itu, mereka mengalami itu lebih intens gitu. Jadi kalau menggunakan perspektifnya Mona Lena Krug kan dia membagi kekerasan terhadap perempuan dalam politik itu menjadi 5, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan yang terakhir semiotika. Nah, dari hasil riset individu saya itu rata-rata caleg perempuan muda ini itu mengalami kekerasan psikologis, misalnya kenapa sih kamu masih muda kok jadi caleg gitu, nggak punya pengalaman dan banyak yang lainnya lagi. Dan kalau itu kemudian dikombin dengan istilahnya ya perspektif ideologis di dapil tertentu, karakteristik dapilnya itu sangat kuat secara ideologis, itu udah perempuan mau kampanye susah plus muda gitu, jadi kayak diremehkan berlapis-lapis gitu. Itu yang kemudian istilahnya kayak saya melihat menarik sekali gitu ya kalau kita memberikan perhatian juga pada apakah partai politik atau apakah masyarakat secara keseluruhan sudah memberikan tempat pada kemunculan caleg-caleg perempuan muda ini gitu. Kalau nggak salah dari beberapa data yang beredar di PKB ya, caleg-caleg perempuan yang terpilih itu rata-rata muda gitu. Nah, setahu saya untuk pemilu 2024 ini ada partai politik yang cukup memberikan perhatian pada milenial itu adalah PKS, dan satu lagi kalau PSI memang mereka kan brandingnya partai politik anak muda gitu ya. Nah, yang fokus ke soal milenial dan memang mengarahkan calegnya untuk addressing kepentingan anak-anak muda adalah PKS setahu saya. Nah, maksud saya menarik sekali kalau nanti bisa dipetakan ya caleg perempuan yang terpilih itu berapa persen sih yang milenial, dan kayaknya kalau Gen Z itu susah ya, kalau ketika saya cari datanya pun Gen Z susah, tapi minimal milenial lah gitu berapa persen gitu, karena kan Gen Z kan masih very young gitu. Jadi supaya kita sebagai audiens dan pengguna memahami bagaimana proses mungkin perubahan tren yang ada di Indonesia ke depannya gitu, karena kan makin kesini bagaimana kecenderungan peran anak muda itu terjadi. Dan tadi yang saya highlight itu adalah persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik tadi itu ya Mas, karena memang kalau mau analogikan sebetulnya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan itu tidak hanya struktural tadi yang saya contohkan di depan, tapi juga ekonomi gitu. Nah, ekonomi ini kalau mau dikategorikan dalam kekerasan terhadap perempuan dalam politik itu masuk menurut saya kekerasan struktural juga gitu loh. Karena kan bagaimana kamu memiliki sumber daya yang terbatas, kemudian dalam tanda kutip ekonomi yang kemudian mungkin berkontribusi terhadap penggunaan sumber daya mesin partai misalnya, kalau alokasi tertentu itu tidak dalam partai politik ya, tidak dibikin sedemikian rupa untuk keuntungan semua kader, tapi hanya segelintir orang yang ada duduk di struktur partai, sehingga ada kekerasan ekonomi yang terstruktur gitu barangkali yang bisa di highlight. Dan ini sih cerita yang normal ya saya temui dalam beberapa kali komunikasi dengan kawan-kawan caleg perempuan di beberapa daerah yang kemudian ternyata tidak terpilih gitu. Biaya politik tahun ini yang sangat tinggi gitu dibandingkan tahun sebelumnya. Ada kawan saya di Flores Timur itu dia mengatakan dia aktivis perempuan, sudah lama berkiprah di dapilnya itu di daerah Flores Timur. Dia sendiri bingung kenapa tahun ini dia kalah gitu. Dan kalahnya itu dengan serangan fajar dari sesama caleg perempuan juga gitu. gitu, dan itu enggak main-main. Jadi menurut pengamatan dia itu satu TPS itu 10 juta, tinggal kali berapa TPS saja gitu. Nah itu sementara teman saya ini tidak memiliki sumber daya material sehebat itu gitu loh, tapi dia merasa
investasi sosial sebagai aktivis perempuan selama ini sudah cukup kuat, tetapi meleset juga gitu pada pemilu 2024 ini. Jadi itu PR kita bersama, Bu. Jejaring perempuan yang selama ini kan kita berusaha untuk memberikan narasi yang berbeda supaya para caleg perempuan yang terpilih itu juga berasal dari aktivis perempuan gitu yang memang benar-benar memahami persoalan perempuan di bawah, sehingga tidak hanya dalam tanda kutip perempuan yang tadi itu yang ada isu kelas sosial. Tadi saya tidak mau menyebutkan perempuan elit, tapi bagaimanapun juga itu memang ada isu itu ya, ada pengelolaan sumber daya yang hanya dimiliki oleh segelintir perempuan. Nah, harapannya ke depan adalah para perempuan yang sudah terpilih dan duduk di parlemen itu juga memberikan ruang dan mendorong para perempuan lainnya yang berasal dari grassroots ini untuk ikut sama-sama masuk dan melalui proses-proses pengkaderan di partai politik. Saya ingin meng-highlight satu lagi sebelum saya sampaikan ke Mas Kavi, soal kultur, Mas. Kalau dalam studi keterwakilan perempuan itu kan biasanya penjelasan mengapa keterwakilan perempuan masih rendah itu struktural dan kultural. Kalau kultural Indonesia lah, kita diulang-ulang argumennya juga patriarkal perspektif yang blended dengan kultur di beberapa daerah gitu ya. Tapi tadi saya menarik sekali melihat datanya Perludem, ada 5 dapil yang angka keterpilihan perempuan di atas 50% ya, termasuk Maluku, Maluku Utara, Bengkulu gitu ya. Nah itu bagi saya tidak sekedar data, tapi sesuatu di balik itu yang harus dikaji. Jadi saya mendorong misalnya Ibu Mike, teman-teman Perludem juga untuk mungkin mengangkat, kalau memang benar nanti datanya itu ya setelah kita lihat semuanya, mengangkat ya betul best practice-nya. Kenapa sampai ada 5 dapil yang keterwakilan perempuan lebih dari 50% gitu. Itu apakah aspek partainya, kemudian plus secara kultural daerahnya memang sangat terbuka terhadap perempuan gitu, sangat welcome gitu, atau apa gitu. Atau itu penjelasannya uang lagi gitu. Jadi kalau uang lagi udahlah stop gitu ya. Jadi maksudnya bagi saya menarik sekali karena itu Maluku, Maluku Utara, Bengkulu gitu kan. Jadi daerah-daerah yang kita kira kan Maluku, Maluku Utara, Indonesia Timur gitu ya. Relatif mungkin berbeda dengan Jawa gitu, tapi mereka lebih 50% kan tingkat keterpilihannya. Jadi nanti kalau diparadokskan dengan Aceh kan menarik banget. Kalau Aceh kan 0 tadi ya gitu. Jadi saya mendorong supaya kalau bisa dibuka itu kenapa ada best practice seperti itu nantinya kalau memang sudah terkonfirmasi. Saya kira dari saya cukup demikian Mas Kavi, mudah-mudahan sedikit membantu melanjutkan diskusi. Terima kasih. Mbak Nia atas tanggapannya tadi. Menarik banget ya Mbak ya, kalau misalnya melihat bahwa ini ya tentu ada problem prosedural tadi ya, ada problem prosedural yang kemudian punya menjadi salah satu challenge ya bagi perempuan seperti itu. Tapi yang menarik tadi Mbak Nia mengatakan bahwa dengan tantangan yang luar biasa besar gitu ya, kita masih dapat angka 22% untuk keterwakilan perempuan, walaupun ini masih proyeksi gitu ya. Dan artinya tentu kalau mungkin kita melihatnya bisa jadi kelompok perempuan hari ini sudah lebih resilient gitu ya kira-kira, dan juga sudah lebih mampu gitu ya untuk melakukan konsolidasi yang memang berkaitan juga dengan kerja-kerja politik perempuan seperti itu, dan itu tentu harus dijaga ya nafasnya agar lebih panjang lagi seperti itu. Nah kemudian selanjutnya saya ingin juga serahkan kepada Mbak Mike untuk bisa juga menanggapi Mbak, terutama terkait kan teman-teman KPI juga banyak yang melakukan advokasi gitu ya terkait dengan majunya caleg perempuan dan lain sebagainya. Itu mungkin boleh Mbak berkaitan juga dengan data yang tadi juga ditampilkan. Pada Mbak Mika dipersilahkan. Ya, terima kasih Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya, dan ini di bulan puasa luar biasa. Perludem akhirnya meluncurkan ya proyeksi, dan di tengah proses yang juga nggak mudah ya, yang sirekap lah segala macam, ini luar biasa sekali, saya apresiasi banget ya. Dan ini betul-betul data yang membuka mata juga ya, karena meskipun kalau tadi saya juga mau berangkat dari Mbak Nia ya,
Kalau tadi Mbak Nia bilang 22%, 22,1% itu bagian dari wah ini sesuatu yang pencapaian yang di luar dugaan, padahal kita menghadapi PKPU yang dilemahkan gitu ya. Bahkan tadi Mas Heroik menyampaikan ada sekian dapil yang tidak memenuhi 30% ya. Bahkan juga tadi banyak sekali dari aspek-aspek yang dilihat gitu ya. Saya justru mungkin agak a priori malah justru dengan pencapaian ini gitu ya. Karena satu, tadi saya juga sedikit-sedikit ngobrol dengan Mbak Ninis ya, bahwa 22,1% ini kalau di-compare dengan perubahan kursi sebenarnya nggak terlalu signifikan kan ya kawan-kawan sebenarnya. Dan satu hal lagi gitu ya dengan tadi ya dengan aspek-aspek yang itu saya dan belum lagi ini juga kita belum selesai dengan PHPU ya. Saya sih harapannya tidak turun ya. Harapannya tidak turun. Siapa tahu aja ya nanti dari hasil itu ternyata ada caleg perempuan yang masuk di dalam perhitungan Perludem, tak taunya dia juga sedang bermasalah dan bagian dari proses penggelembungan suara. Ini kan juga bikin puyeng. Nah, ini yang saya ingin mengembalikan juga. Selama bertahun-tahun juga berjuang ya, affirmative action ini nggak mudah. Karena ada banyak juga yang bilang sebenarnya efektif nggak sih 30% itu? Itu polemik yang terus-menerus bikin deg-degan loh kawan-kawan ya. Karena kalau tadi ini tadi kalau Mbak Nia bilang ini mungkin bisa dicek. Kalau tadi Mbak Nia malah justru bilangnya yang usia muda ya atau milenial atau mungkin bagus juga Gen Z gitu ya. Tetapi kalau saya mungkin nanti kita bisa barengan lah ya karena profil-profil yang masuk ke koalisi perempuan juga sudah beragam ya, dan juga ngobrol dengan teman-teman baik kawan-kawan Perludem, Mbak Titi yang beberapa kali berjaprian. Ini gimana nih? Memang rata-rata kalau yang KPI lihat juga ya yang masuk ya di dalam jajaran misalnya kayak sekarang tuh kan sudah mulai ada ya launching meskipun itu belum ini termasuk Perludem juga, siapa sih perempuan-perempuan itu gitu kan ya. Maaf kata kebanyakan memang mereka itu tadi yang mungkin kalau Mbak Nia terlalu sopan ya melihatnya elit katanya. Tapi kalau saya langsung saja itu perempuan pebisnis. Tentu saja punya uang yang banyak gitu kan ya. Lalu maaf kata mereka yang masih ada hubungan dinasti. Sepupunya bupati, bahkan ada yang istrinya ini kepala daerah seperti itu, bahkan ada Bengkulu itu. Makanya tadi saya juga begitu bilang Bengkulu ini kan karena kawan KPI juga banyak yang menjadi tim pemenangan ya di sana, maksudnya tim pemenangan caleg gitu kan. Tunggu dulu gitu kan, memang 100% tapi mari kita lihat dulu siapa tahu yang jadi ini yang duduk ini yang betul-betul itu tadi punya sumber daya yang nggak yang mungkin kalau kita bicara duitnya nggak berseri ya, jadi mau ngeluarin bansos model apapun sampai amplop juga maaf kata ini juga saya harus ngomong apa adanya bahwa di dalam kecarut marutan soal bansos dan bagi-bagi amplop di situ juga dilakukan oleh caleg perempuan. Ini harus diakui itu ada dan itu juga sampai gitu kan. Ini yang juga sebenarnya PR kedepannya menjadi lebih complicated ya kalau saya lihat ya. Kita bukan hanya mempertahankan termasuk ini tadi polemik yang harus dijawab ini Kavi. Kalau memang 30 apalagi nanti kita justru akan menelan beberapa hal yang sebenarnya kemarin ribut banget sih urusan PKPU yang dibilangin inilah bilang itu, tapi ternyata nggak signifikan tuh maksudnya 20 masih nggak turun tuh gitu ya. Tapi jangan salah, ini harusnya ya kalau belajar dari negara-negara yang pencapaian kuota perempuannya sudah 30%, harusnya pemilu 2024 kita sudah lebih dari 30%. Karena kebijakan afirmatif itu sudah dari 2004. Dan itu gradual ya peningkatannya, mulai dari menimbang, memperhatikan, sampai ini harus ya, meskipun itu masih dalam level pencalonan ya,
syarat administrasi itu kan sudah menjadi itu gradual pencapaian yang sebenarnya harusnya nggak boleh stagnan. Kalau saya boleh melihat ya, dari 20,5% yang itu juga mungkin kalau kita lihat itu karena PAW juga ya, dan sekarang 22,1 itu dan sebenarnya kalau lihat kan sebenarnya selisihnya cuma 1,3 sekian ya. Ya saya sih malah berdoa ya dari PHPU ini ada caleg perempuan yang juga sedang mempersoalkan suaranya, itu juga bisa menambah. Saya sih berharapnya seperti itu, berharap positif ya, meskipun sebenarnya ini nggak boleh juga dijadikan ya, nggak boleh dijadikan penurunan ini tadi bahwa apalagi saya punya kecemasan, aduh jangan-jangan publik berkata PKPU penurunan pembulatan ke bawah sebenarnya nggak mempengaruhi kok. Nah itu mungkin juga menjadi problem karena ada sekian dapil yang nggak ada. Bahkan kalau sebelum itu koalisi Perludem, koalisi perempuan itu juga sama Netgrid ya, bersama-sama dengan yang lain itu mengatakan ada 267 dapil yang DCT-nya nggak sampai 30% gitu loh. Jadi ini juga kalau saya ingin menguatkan kembali bahwa komitmen yang menghalang komitmen yang kurang itu sebenarnya juga menjadi problem yang ini membuat ini stagnan. Saya bisa membayangkan jika 167 dapil yang itu memenuhi 30% kali juga nggak segini hasilnya ya, bisa jadi seperti itu kawan-kawan, karena itu tadi ya, ini problemnya masih banyak. Dan satu hal lagi memang ujung-ujungnya ya tadi kalau Mbak Nia bilang ada dua yang besar, struktural dan kultural gitu ya. Dan menurut saya ya sampai kapan kalau ini juga harus dilakukan, ini sebenarnya bukan PR Perludem, PR-nya BRIN, PR-nya Habibie Center nanti atau koalisi perempuan sendiri yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi bermakna di dalam politik dan publik gitu ya. Ini juga harus dikembalikan kepada komitmen negara, terutama partai politik gitu ya. Kalau pemilunya tetap mahal prosesnya, ya sekuat apa sih nanti mungkin kita semua berjuang ya di 2029 untuk memperbaiki, selama partai politik tidak merubah atau tidak merubah karakter atau paradigma menjalankan proses-proses elektoral yang betul-betul ini ya, maksudnya tidak karena sekarang juga maksudnya yang kembali kepada arus utama dari kenapa sih pemilu itu dilakukan, bukan hanya sekedar, kan kita mau lihat baik pilpres, pileg, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke lapangan kan gimana bisa menang toh, tetapi tidak bagaimana nanti ada perubahan yang maksudnya signifikan, berubah, ada perubahan. Ini tidak pernah termasuk sekarang yang menjadi deg-degan juga masyarakat kita ya, pragmatis kan, semakin pragmatis gitu ya. Bahkan kalau melihat sahut-sahutannya netizen gitu ya di media sosial, ada yang dengan santainya bilang, saya memang nggak menerima bansos, tapi saya menerima bansosnya itu gitu ya. Ya perkara dia memberikan bansos kepada saya banyak. Nah ini juga sesuatu yang semakin menguatkan betapa sistem elektoral kita sangat mahal gitu loh. Dan kalau ini dikembalikan lagi persoalan nanti yang saya bilang tadi, polemik yang selalu dikembalikan kepada upaya-upaya affirmative action atau keterwakilan perempuan. Kalau udah duduk emang bisa apa? Nah ini juga PR banget ya kawan-kawan. Jadi mari kita maksudnya melihat juga gitu ya. Jadi sampai kapan bahwa pemilihan ini hanya kepada mereka yang mungkin punya uang yang banyak, punya resource yang banyak, punya modalitas sosial. Itu bukan cuma modalitas sekarang, karena ternyata di pemilu 2024 ini betul-betul juga membelalakkan mata kita ya. Kalau pemilu 2014 kita masih bisa melihat caleg-caleg perempuan yang memang mereka punya modalitas sosial yang tinggi, itu bisa menang tanpa punya beban kampanye mendanai kampanye yang sampai habis-habisan sampai miliaran ya. Mereka bisa menang karena mereka mengorganisir warga, itu bisa menang. Tetapi di 2024 seperti tadi yang Mbak Nia bilang, bahkan yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana kena serangan guyuran amplop ya,
bansos seperti itu. Yang akhirnya ini menodai juga kemurnian dari kenapa sih perempuan itu berpolitik, yang rata-rata kader perempuan politisi di partai politik itu memang nggak punya resource. Mereka berjuang dengan melakukan pengorganisiran. Ini kita masih lihat DPR RI loh ya kawan-kawan. Kita nggak tahu lagi yang di daerah nih ya, betapa sedih ya. Pasti mereka itu cuma jangan-jangan sebelum tanggal 14 Februari mereka juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa ya saya hanya mengikuti ini, saya hanya berproses, saya hanya belajar, karena mereka sudah yakin tidak menang gitu ya dengan prosesnya. Nah, sampai kapan mereka hanya menelan ini tadi ya, seperti pemutaran terus berlangsung, padahal mereka juga berjuang, mereka menguatkan partai politik seperti itu. Jadi menurut saya kita nggak boleh juga menjadi pesimis ya, karena memang dari 20,5 menjadi 22,1 itu bisa dikatakan aman lah ya. Tadinya kan kita udah resah ya, jangan-jangan bisa merosot sekali. Bahkan waktu coba hitung-hitungan ya, KPI juga sama beberapa, ini jangan-jangan di bawah 20 nih ya. 17 KPI malah kemarin berhitung, tapi masih yang kemarin-kemarin ya, belum pas si rekapnya udah akhirnya aduh si rekapnya kayak gini, ya udah kita percayakan ke Perludem aja yuk, karena Perludem sudah jago lah soal-soal begini ya. Dan itu malah ngeri banget waktu ditanya sejauh ini sih hitungan kami ya, kita masih hitung cacah biasa ya, bukan hitungan tersistem dengan bagus seperti itu malah ketemunya KPI itu 16,71 gitu kan. Kita aduh turun banget nih. Aduh bener-bener. Nah tapi ternyata ya setelah semuanya keluar ini, meskipun ini kita juga harus menunggu lagi sih, harapannya saya sih berharap betul ini tidak turun ya seperti itu, karena ya sebenarnya ada dua ya, ini kita juga harus berhadapan bahwa jangan pernah berhenti juga untuk bahwa PKPU dirubah juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan tetap aja nggak boleh kawan-kawan, jangan pernah. Kalau saya sih selalu kalau ada obrolan ya, kamu mau bilang ya ini nggak masalah PKPU, enggak kok Mika, jangan tersinggung. Bukan, karena justru ini menurut saya faktor harusnya bisa melezat. Iya harusnya, bahkan kalau dihitung dari pemilu 2009, pemilu 2014, 2019, 2024 ini 30 udah tercapai, kalau perlu lebih gitu loh. Kok tapi masih stagnan? Kalau saya sih justru posisinya seperti itu ya, agak kritikal soalnya gitu ya. Meskipun ya kita juga nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh terus menerus a priori ya, tetapi ya juga kita harus bersyukur bahwa ini masih tercapai gitu ya. Tetapi jangan sampai membuat ini juga menjadi menjadi titik berangkat yang semakin melemahkan komitmen parpol ke depannya. Tuh kan kemarin ribut-ribut tuh Perludem, koalisi perempuan ribut aja gitu ya soal PKPU, padahal nggak turun loh sebenarnya. Tapi mau sampai kapan begini terus? Nah ini kan yang sebenarnya juga harus kita tantang ke pemilu 2029. Harusnya 30 udah tercapai. Dengan itu tadi loh, konfigurasi yang sudah ditampilkan oleh Perludem, menurut saya itu luar biasa loh. Kalau tadi ya istilahnya gap-gap yang ada tadi itu dipenuhi betul-betul. Bolehlah kita katakan bahwa kemarin semua dapil itu memenuhi 30%. Mungkin angkanya nggak gitu loh, bisa lebih seperti itu. Kalau saya lebih seperti itu. Dan satu lagi memang PR semakin banyak ya dengan anomali-anomali yang bertambah juga di pemilu 2024 ini. Tapi betul sistem ini juga yang perlu kita kuatkan juga. Saya bersetuju ya bagaimana nomor urut ini harus menjadi advokasi yang jauh lebih kuat ya seperti itu, karena selain sudah ada kebijakannya juga, dan sistem itu sebenarnya juga sudah mengarah kepada sana. Jadi jangan sampai lagi parpol berargumentasi bahwa ini bahwa itu sulit seperti itu. Nah, ini yang sekarang kita kan sudah punya banyak pembelajaran ya dari pemilu ke pemilu gitu ya. Nggak ada alasan untuk baru cari perempuan di 1 tahun sebelum pemilu seperti itu. Jadi cari kader atau menguatkan kader perempuannya seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya belum lagi
di compare. Nah, kalau koalisi perempuan ini sedang mengumpulkan ya, misalnya pola-pola kesulitan di internal partai dan juga di luar partai ya, terutama ketika misalnya anomali ini muncul ya, sebenarnya posisi apa sih yang paling sulit untuk perempuan, meskipun caleg laki-laki juga bilang loh, bukan caleg perempuan aja yang sulit ketika ada politisasi bansos gitu ya, yang laki juga sulit gitu ya. Nah, ini juga menarik, jadi mungkin suatu saat kalau mungkin dalam beberapa bulan ini akan rapi. Nanti saya juga akan coba ngobrol ya dengan kawan Perludem, ini enaknya diapain nih data-data seperti ini supaya menjadi kekuatan kita untuk melakukan advokasi lebih lebih punya peta jalan lah ya, peta jalan advokasi untuk amandemen undang-undang paket politik kita ya, undang-undang parpol, undang-undang pemilunya, seperti itu. Saya pikir itu saja dulu Mas Kavi dari saya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Mike. Poinnya menarik banget ya, bahwa tadi angka 22% itu memang harus disyukuri, tetapi bukan untuk didiamkan begitu saja gitu ya Mbak ya. Kira-kira artinya memang harusnya kalau misalnya tidak ada PKPU, apalagi tadi mungkin Mas Oik juga sudah sampaikan soal parliamentary threshold gitu ya. Jangan-jangan kasus yang di Aceh bisa jadi bukan hanya di Aceh gitu ya, jangan kira-kira seperti itu gitu. Dan ada perempuan gitu dan caleg perempuan gitu kan. Nah itu artinya selain tadi ada PKPU yang bermasalah betul gitu ya, bahkan sudah diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk dibatalkan, ada juga parliamentary threshold yang ini juga jadi halang rintangnya kita nih dalam mencapai keterwakilan perempuan yang maksimal. Nah mungkin terakhir ini dari Mbak Juli, mungkin boleh juga Mbak diberikan tanggapannya terutama terkait dengan ya tadi soal keterwakilan perempuan dan bagaimana tadi pembacaan data dari hasil riset dari Perludem itu. Cuman mungkin Mbak Juli mohon maaf, mohon izin ini karena waktu. Jadi ya terima kasih banyak Mbak Nia, terima kasih banyak. Nah mungkin silakan bisa disampaikan juga Mbak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Kavi dan Mas Owik ya yang sudah presentasi hasilnya. It's shocking sebenarnya. Terus terang saya hopeful dalam artian kita bertahan ya di 2022. Tapi itu juga concern yang besar sebenarnya. Apakah 5 tahun lagi mungkin memang sebatas itu? Kalau memang tidak ada hal-hal yang memang signifikan yang kita lakukan, dan saya senang sekali mendengar tadi misalnya seperti yang sudah diusulkan oleh Mas Owik ya, misalnya menempatkan perempuan di posisi nomor 1, terus Mbak Mika juga menyampaikan perlunya ada, kita lihat lagi regulasi undang-undang, roadmap seperti itu, karena kalau tanpa itu hopeless gitu loh. Saya ngelihat benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Nia tadi ya, Mbak Nia, ini mungkin memang batas resiliensinya perempuan gitu loh di 20% itu. Karena memang kan kalau misalnya tadi ya seperti yang sudah disampaikan juga itu tadi sama Mas Owik ya, itu dari 2004 kita 11%, di 2009 itu naik 18%, jadi ada 7%. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi itu dari 18, 2014 jadi 17, oke. Mungkin memang itu batasnya gitu ya, I mean that 1% gitu. 2019 20, 2024 22. Berarti mungkin dari bisa kita bilang 18 sampai 22 kayak range-nya tuh and now sekarang itu 22%. Padahal ada penambahan kursi. Jadi ini sebenarnya menurut saya ini angka yang bisa jadi tanpa ada intervensi yang signifikan juga kita bisa dapat 20% itu. Minimal itu, karena itu memang sudah demokrasi yang keterwakilan perempuan kita tuh memang sudah di 20% gitu. Nah jadi saya mau mengutip ini yang tadi disebutkan oleh Mbak Ninis terkait transformasi ruang-ruang publik, ruang-ruang politik untuk perempuan. Nah ini mungkin kita pertanyakan, transformasi ini agenda siapa? Government merasa nggak pemerintah kita ya untuk
ownership gitu loh, memiliki agenda ini, transformasi ini. Kalau memang kita serius gitu ya dengan demokrasi kita, ya berarti kita memang harus serius juga gitu loh dengan tren ini. Kita benar-benar harus melakukan sesuatu. Jadi tidak cukup dengan hanya mengharapkan civil society, sementara pemerintah dengan partai gitu ya, dengan pihak-pihak lainnya gitu ya. Karena memang kalau kita lihat memang nggak jauh-jauh dari politik uang seperti itu. Nah ini memang kalau kita mau benar-benar intelektual yang jenin, yang memang aktivis, yang memang pembela masyarakat ada di politik seperti itu, ya memang harus ada yang diubah, harus ada intervensi yang signifikan. Saya coba melihat juga ya, ini sebenarnya datanya udah cukup lama loh 2014, tapi pas saya lihat persentasenya kok sesuai dengan hasil kita hari ini di 2024. Saya yakin walaupun nanti hasilnya, walaupun ini proyeksi, saya yakin hasilnya nanti itu nggak akan jauh gitu ya. Nah, jadi di sini itu dari Pew Research Institute itu yang di Amerika ya, itu 2014 mereka mencoba mensurvei barriers, halangan-halangan perempuan to be top position ya, dan terutama di politik. Itu ada 38% itu yaitu yang persepsinya bahwa perempuan itu ekspektasi terhadap perempuan standarnya itu lebih tinggi gitu loh. Nah ini jadi barrier ya untuk perempuan. Berikutnya ada masyarakat belum siap untuk memilih perempuan sebagai leader. Nah itu ada 37%. Dan kemudian ada ini tanggung jawab keluarga, itu juga jadi barrier, itu 17%. Kemudian perempuan tidak punya dukungan yang cukup, ada 27%. Dan kemudian ada perempuan ini persepsi bahwa not tough enough, tidak cukup kuat ya. Belum lagi narasi-narasi politik yang mengatakan bahwa politik itu kejam, jahat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian jadi barriers juga untuk perempuan masuk ke dunia politik, yang menurut saya ini narasi-narasi ini harus diperbaiki juga. Kita punya tugas bersama bahwa terlibat di politik itu bukan tentang lagi pertarungan merebut kekuasaan dan ketika kamu mendapatkan kekuasaan you can do anything gitu loh. Tapi bagaimana amanah tanggung jawab gitu ya. Apakah kamu siap di politik? Karena politik itu berat, karena kamu harus mendengarkan suara masyarakat, mengakomodir suara masyarakat. Tapi yang terjadi sekarang politik itu kejam, jahat, karena kemudian ketika kamu di situ seakan-akan ada gap yang jauh sekali antara grassroots dengan politisi ya yang berkuasa, seakan-akan kita nggak bisa ngomong lagi, nggak didengar, dan tidak ada check and balance di situ. Nah, jadi mungkin narasi-narasi tentang politik itu juga harus kita perbaiki ya ini bersama. Berikutnya mungkin hanya sedikit saja saya emphasis ya tentang equity issue tadi ya, tentang perempuan dan laki-laki dalam pertarungan ini ya, mungkin support untuk campaign itu dibutuhkan gitu ya, selain of course yang tadi nomor urut. Nah, kalau misalnya memang serius ingin mendukung perempuan di politik, maka sampai kampanyenya juga dibantu. Jadi capacity building itu termasuk juga bagaimana nih partai politik membantu kampanye perempuan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Mbak Julia, mungkin kita bisa aplaus dulu para pembicara kita dan penanggap. Terima kasih banyak nih, tadi Mbak Julia juga sudah sampaikan ada banyak barriers ya yang kemudian dan itu data 2014 gitu ya, dan saya kira itu data mungkin udah dari 19 berapa gitu dan sampai hari ini itu masih ada gitu ya Mbak ya. Persoalannya masih sama, mungkin presentasenya berbeda tetapi persoalannya masih sama gitu ya, mulai dari anggapan soal mengurus keluarga, kemudian juga tadi soal soal ketidakmampuan, not tough enough misalnya gitu ya. Dan ini kan persepsi yang sering kali kemudian dibangun sehingga ini jadi barrier yang sangat besar sebetulnya untuk perempuan di samping kemudian ada persoalan tadi struktural, ada persoalan prosedural dan juga tadi ada persoalan persoalan ya kultural seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya pemaparan dari para narasumber kita, dan karena sudah mendekati waktu buka puasa dan kita mungkin sudah
Oke, saya Ferdinand Resi, Lembaga Riset Ekonomi Sosial. Tadi sebelumnya dengan Mbak ganjelan kita ya, kelihatannya ini terus terang aja keterwakilan perempuan ini agak kurang ini karena terlalu bermain cantik. Coba diteliti lagi mendalam ya, apakah antara caleg pria dan wanita itu ada karakter ya. Sebagai contoh, saya temukan beberapa hal ya dalam hal mobilisasi dana itu yang pria lebih berani. Sebagai contoh, menggunakan dana kemitraan, menggunakan dana DPRD seperti sosialisasi. Saya temukan itu Jakarta Utara. Bagaimana seorang anggota caleg itu mengadakan sosialisasi tapi yang diundang itu adalah calon-calon dia dan sebagainya. Nah, saya yakin ini memang ada perbedaan di sini. Saya kira saya tidak mengajak wanita harus lebih berani juga kayak berbuat curang seperti pria. Maaf ya, caleg juga saya lihat curangnya luar biasa. Termasuk tadi satu TPS 10 juta itu dari mana? Kalau nggak curang ya, itu udah terus terang aja ya, entah dengan cara apa. Jadi ini mungkin diperdalam lagi ya, apakah karena wanita bermain cantik akibatnya akan sulit mengejar posisi 30% itu. Saya kira itu saja. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferdinand ya. Kemudian bisa dilanjut Mbak Amel, silakan. Ini yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari pemilu 2014, kemudian kan ada pilkada 2015 ya Mbak. Kemudian 19 juga ada pilkada 2020. Nah, biasanya ada caleg-caleg terpilih yang sudah ditetapkan tapi kemudian dia akan jadi calon kepala daerah gitu Mbak Mika dan Mbak Masem sekalian. Nah, apakah ada peraturan ya kalau misalnya perempuan yang kemudian akhirnya dia mau jadi calon di pilkada, nah kursinya itu harus digantikan oleh perempuan juga atau seperti apa gitu. Terus yang kedua, mungkin Mbak Mika atau mungkin Mbak Julia itu ada kajian nggak sih di 2024 ini kira-kira ada pergeseran metode kampanye dari teman-teman perempuan nggak? Karena kayak misalnya kemarin aku sempat mengkaji kecil-kecilan lah mengenai iklan kampanye di Facebook gitu. Ternyata memang aku kirain karena kampanye di media sosial itu lebih murah, iklan kampanyenya akan lebih banyak dipakai oleh perempuan. Tapi ternyata laki-laki yang lebih banyak menggunakan iklan kampanye atau iklan politik di Facebook gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak Mika, Mbak Julia. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita bahas sampai situ ya, dan mungkin langsung saja tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan seperti tadi dari Pak Ferdinand, sebenarnya ini lebih ke soal ini ya, akses finansial gitu ya dari caleg perempuan, dan kemudian tadi dari Mbak Amel soal metodologi kampanye yang kemudian apakah ada pergeseran atau tidak. Nah, mungkin dari Mbak Ninis dulu, silakan Mbak Ninis bisa. Ya, saya coba jawab. Izin Ya, Mbak Pak. Ninis, mungkin sekalian closing statement. Oh ya, oke. Ya, tentu ada perbedaan Pak, perempuan dengan laki-laki. Laki-laki kalau dibandingkan sama perempuan kan dari sisi akses ya laki-laki jauh lebih bisa mengakses sumber daya gitu ya. Dari sisi kan ibaratnya laki-laki sama perempuan ini kan startnya nggak sama. Lomba lari tapi startnya nggak sama, laki-lakinya udah bisa lari, perempuan jangan-jangan mau jalan aja susah gitu. Jadi kalau yang tadi Bapak contohkan ya memang betul gitu ya, untuk bisa mengakses itu ya memang sulit gitu ya. Jangankan dana-dana yang dalam tanda petik ya yang halal gitu ya, mau bermain dana-dana yang ilegal saja ya mungkin susah buat caleg perempuan, karena biasanya mereka ketika dicalonkan juga ya tadi kalau tadi dari data yang disampaikan oleh teman-teman kan mereka lebih kepada 30% pencalonan ini terkadang juga nggak dilepaskan dari ya memenuhi pemenuhan administrasinya aja, gimana mereka berkampanye, gimana mereka
di lapangan ya dilepas aja gitu, nggak diperhatikan misalnya nanti harus melakukan ini, strateginya begini begitu, itu biasanya jauh perempuan bisa dapat akses bekal pengetahuan yang sampai sana, karena memang dari awalnya saja memang startnya udah nggak sama. Yang berikutnya tadi Amel soal kampanye ya. Ya memang nggak ada aturannya Mel kalau PAW ya, misalnya PAW misalnya apakah kalau misalnya yang digantikan perempuan harus digantikan perempuan, itu tidak ada aturannya. Kalau misalnya yang ya laki perempuan itu memang nggak ada aturannya. Yang memang ada aturannya itu kalau misalnya ada caleg yang suaranya sama, itu memang yang diutamakan adalah yang terpilihnya adalah yang perempuan. Tapi kalau yang digantikan itu nggak ada aturannya. Nah, sebagai penutup, ya memang ini masih proyeksi sebetulnya, tapi ini sebenarnya memberikan gambaran ya kira-kira akan seperti apa keterpilihan perempuan di pemilu 2024. Tentu kita masih perlu menunggu sampai nanti proses di Mahkamah Konstitusi, dan nantinya ujungnya KPU akan menetapkan calon terpilihnya yang perlu sama-sama kita kawal juga, karena tadi Mbak Mika menyebutkan jangan-jangan yang berproses di Mahkamah Konstitusi ini juga bisa mengubah hasil perolehan suaranya perempuan ini juga gitu. Mungkin itu dari saya Mas Kavi. Terima kasih. Terima kasih, mungkin silakan dilanjut Mbak Mika. Ya. Terima kasih. Saya pikir saya juga hanya tadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Nini soal kenapa. Tapi kalau bermain cantik ini Pak, itu sudah menjadi langgamnya para politisi perempuan, karena semangat atau spirit politisi perempuan itu ya itu bermain sesuai dengan rule, bermain bersih ya. Bahkan ya kalau misalnya perempuan akhirnya selalu aja tersingkir, itu jangan berarti harus merubah spiritnya perempuan caleg kandidat atau politisi perempuannya, tetapi sistemnya Pak yang harus dirubah, partai politiknya yang harus diminta lebih berkomitmen. Karena bermain cantik itu jangan cuma jadi, seharusnya ke depan tidak hanya jadi image-nya politisi perempuan tapi politisi laki-laki juga, sehingga yang namanya mimpi ke depan yang politik elektoral kita yang apalah katanya itu bersih, jujur, adil itu betul-betul dijalankan gitu ya. Kalau sekarang perempuan bermain cantik itu sudah layak dan sepantasnya untuk dilakukan ya, karena memang itulah yang harus dilakukan, bahwa berpolitik itu bukan perkara bagaimana caranya untuk menang lalu segala cara harus dihalalkan. Ini yang juga menjadi penting kan. Dan kalau misalnya perempuan ya itu jelas tadi, perempuan tentu saja ngap-ngapan, nggak usahlah bicara bagaimana mau ikut-ikutan guyuran bansos gitu ya, atau menggunakan fasilitas ketika dia juga fasilitas program yang ada ini kan juga nggak kuat juga mungkin ya kalau kita minta perempuan untuk melakukan itu. Berapa sih modalitas finansial caleg perempuan? Kita nggak boleh lihat, nah ini yang harus kita lihat juga, kita nggak boleh melihat ini kepada caleg-caleg perempuan yang tentu saja nggak boleh kita pukul rata ya, karena background caleg perempuan ini berbeda-beda gitu ya. Nggak usah, ini sekarang aja kan ini bagaimana aktivis perempuan tuh katanya jangan cuma ngomong doang, masuk partai gitu ya. Nah kalau melihat 2024 ini tambah takut Pak, karena situasinya kayak gini kan, satu duit nggak ada, channeling di partai politik itu jauh, orang yang sudah 20 tahun aja nggak jadi apa-apa, apalagi kita yang baru saja mau masuk gitu ya, atau terjun betul melakukan kerja-kerja politik gitu ya, langsung di partai politik. Gimana nggak bikin keder Pak kalau caranya seperti ini? Lalu jangan lagi bicara bahwa mari kita mendorong politisi muda juga untuk ikut, mereka juga takut Pak gitu loh. Ini masa depan saya juga bagaimana, pertaruhannya juga besar gitu. Kalau dia bukan anak jenderal, bukan sepupunya wali kota atau bupati, mungkin sulit gitu ya. Jadi orang muda yang mana nih kalau kita juga bicara ruang-ruang untuk orang muda gitu ya, atau usia yang di bawah 40 tahun seperti itu. Siapa yang mau diatur di sini, mereka-mereka yang punya privilege atau ini untuk semua warga yang harusnya punya ruang seperti itu? Kalau Amel, saya mau jadi begitu ya Pak Ferdinand ya, seperti itu. Jadi main cantik itu harus dilakukan, tetap
karena itu memang role-nya untuk melakukan ini, dan itu seharusnya besok harapannya dilakukan oleh semua kandidat ya, laki-laki dan perempuan. Dan untuk Amel betul sekali bahwa kampanye media sosial ini kan salah satu cara ya untuk misalnya bisa mengakali atau mensiasati keterbatasan finansial. Meskipun kalau kita juga bicara misalnya tidak yang secara offline, itu juga nggak ngefek loh. Sekarang mari kita tanya kepada caleg-caleg yang memenuhi jalan raya dengan spanduk-spanduk itu ya. Sampai kita bingung ya, sampai markah-markah jalan itu nggak kelihatan gara-gara banyaknya spanduk-spanduk itu gitu ya. Mari kita cek apakah itu efektif membuat mereka menang, kan enggak. Nah sekarang kan memang sudah ranahnya. Nah kenapa media sosial juga tidak banyak digunakan, terutama yang daerah nih? Satu masalahnya masih ada gap literasi digitalnya. Mereka juga mungkin mereka punya alatnya, mereka juga sudah terbuka, ada ruang-ruang itu yang bisa dipakai. Dan ini yang juga sebenarnya saya agak kenceng ya ketika misalnya saya kemarin mengantarkan beberapa kawan-kawan perwakilan KPI daerah ya ke KPU. Jadi jangan bilang bahwa ini kemajuan KPU, bahwa sekarang sudah diperbolehkan kampanye, tapi kamu melakukan sosialisasi enggak, melakukan penguatan kapasitas enggak? Jangan dibilang bahwa semua orang itu sama. Jangan dibilang bahwa semua caleg itu semua langsung bisa mengaplikasikan. Dan satu hal lagi, mereka kadang-kadang kekuatan media sosial itu bisa jadi kekuatan ya untuk berkampanye, tetapi ada ancaman juga ketika mereka nggak betul-betul memahami, atau itu tadi ya ketimpangan literasi ini tidak betul-betul diselesaikan. Karena itu jadi bentuk ancaman. Bagaimana kekerasan berbasis online itu juga dihadapi oleh caleg-caleg perempuan, bully secara seksis di media sosial. Sementara kita belum punya juga cara untuk menyelesaikan ini. Ini memang PR ya. Itu bukan berarti sebenarnya, bahkan kemarin juga menarik ya waktu pertemuan, di salah satu pertemuan, bahkan beberapa caleg perempuan nggak tahu ya kalau ternyata bully-bully di media sosial yang itu bisa jadi mempengaruhi tingkat elektabilitas. Itu harusnya bagian dari pelanggaran. Itu kan mereka menganggapnya yaitu konsekuensi ketika kita harus bertarung secara politik, harus berani, nggak boleh cengeng, nggak boleh baperan. Kan repot kalau perempuan, padahal itu pelanggaran kan, seperti itu. Mau dilihat bahwa dia caleg yang ketika dia mendapatkan kekerasan di media sosial, itu mungkin bukan hanya berakibat pada elektabilitasnya, itu sebenarnya layak untuk diurus gitu ya. Ketika dilaporkan, Bawaslu juga harus handling persoalan itu. Tapi persoalannya kan ada alasan bahwa ini juga belum diatur. Jadi mau berproses itu di pengadilan di proses hukum biasa itu juga takes time. Ini juga jadi pertimbangan kelompok perempuan akhirnya, atau pertimbangan dari politisi perempuan untuk bagaimana mereka juga bisa involve di kampanye media sosial atau secara online. Nah, untuk close-nya sama ya, bahwa bisa jadi yang dihasilkan nanti mungkin hasil finalnya ya itu nggak jauh-jauh beda ya, tetapi menurut saya ini harus bahwa bukan berarti ini kan ranahnya memang nggak bisa dibilang gawat banget ya, tetapi kita harus tetap menagih ya bahwa meskipun PKPU tidak direvisi, PKPU 10 2023 pasal 8 tidak direvisi, meskipun ini sudah selesai, itu harus tetap kita tuntut gimana caranya, dan mungkin juga memperkuat ya bagaimana sebenarnya komitmen-komitmen yang lemah termasuk kebijakan itu juga harusnya diperbaiki gitu ya. Nggak boleh ada alasan gitu ya, oh pemilunya udah selesai. Nggak, kalau saya ini harus menjadi sesuatu yang itu, bahkan kalau perlu KPU itu dijadikan maksudnya dijadikan naming of shaming, bahwa baru ada nih KPU yang seumur-umur dia justru melemahkan prinsip affirmative action. Itu sih sebenarnya. Jadi mari kita tetap jaga stamina, terus mempertahankan energi kita ya untuk terus melakukan ini tadi upaya-upaya. Jadi kalau bisa 2029 itu udah 30%.
jangan lagi bicara bahwa ini itu seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya mungkin langsung ke Mbak Julia. Ya, silakan. Singkat Terima kasih aja ya. banyak Mbak Mika. Silakan Mbak Julia. Terima kasih. Saya ingin komen sedikit aja yang Pak Ferdinand tadi ya. That's why we need more women in politics. Karena perempuan itu secara riset saja kalau udah ngomongin dari aspek etik, itu yang salah satu mendorong kenapa perempuan harus lebih banyak di politik. Because benefit untuk society-nya besar, bukan untuk kelompok. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya problem yang ini ya. Jadi kita ini yang seperti yang udah disampaikan sama Mbak Mika tadi. Kita harus lebih banyak perempuan di politik karena akan mengawal bangsa ini dengan lebih baik. Berikutnya yang terkait sosial media. Karena semuanya punya akses dengan sosial media, laki-laki, perempuan. Jadi saya sebenarnya tidak melihat ketika perempuan dengan adanya sosial media itu jadi lebih baik. Dan bahkan saya melihat justru fenomenanya, mereka jadi kehabisan waktu untuk mengcounter yang negatif-negatif seperti yang Mbak Mika sampaikan, instead of membangun hubungan-hubungan yang real dengan memang konstituen mereka real. Kan kayak kasih-kasih uang money politics itu real. Iya kan? Jadi lebih baik kalau menurut saya ya, kecuali memang kita ada punya tim campaign apa, nah itu one off. Tapi ketika kita sumber daya kita terbatas, lalu habis lagi waktu kita mengcounter lagi itu yang negatif-negatif statement, kita malah kehilangan suara nih dengan orang-orang yang istilahnya memang real yang akan ke TPS untuk pilih kita. Jadi terakhir mungkin inilah PR kita bersama. Jika ingin negara ini lebih baik, demokrasi kita lebih baik, mari kita sama-sama berupaya ya, bersama-sama nih mendorong transformasi ruang-ruang politik untuk perempuan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia. Mungkin silakan dilanjut Mas Heroik terakhir. Ya, sedikit saja. Saya mengucapkan makasih buat masukan dari teman-teman semua. Jadi ini adalah rangkaian riset dan juga publikasi panjang yang akan dilakukan oleh Perludem pasca 2024. Jadi minggu lalu kami sudah merilis soal disproporsionalitas hasil pemilu 2024. Hari ini kami merilis keterwakilan perempuan, dan berikutnya nanti kita akan rilis juga soal background dari masing-masing anggota legislatif perempuan terpilih, dan nanti akan ada sequel berikutnya. Jadi terima kasih buat teman-teman. Jadi tadi pertanyaan dan juga mungkin ada harapan, semoga kami bisa jawab di rilis publikasi-publikasi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah kemudian bersedia dan kemudian hadir menjadi narasumber, memberikan banyak sekali masukan gitu ya, banyak sekali pandangan yang terkait dengan upaya-upaya keterwakilan perempuan. Tentu saya tidak bisa menyimpulkan apapun, tetapi yang pasti adalah bahwa kita tetap harus menjaga gitu ya nafas perjuangan untuk tetap melakukan upaya-upaya kerja-kerja politik gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ruang-ruang untuk keterwakilan perempuan agar bisa lebih tinggi lagi angkanya, seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Mika ya, harusnya sudah 20 tahun ada kebijakan affirmative action seperti itu, masih angkanya di 22% gitu ya, harusnya sudah 30% lebih seperti itu, dan itu yang betul-betul kita harapkan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam memandu diskusi sore hari ini.